Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi anak-anak. Sehat ya hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, marilah kita mulai dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi pendidikan kewarganegaraan kali ini yaitu tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Yuk kita mulai materinya. Perbedaan kebutuhan itu menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Ada masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Yang dimaksud dengan produksi, distribusi, konsumsi itu apa toh? Ya, nanti Uspinda akan jelaskan satu persatu beserta contohnya ya anak-anak. Kita mulai langsung. Yang pertama, contoh kegiatan produksi. Jadi produksi itu adalah menghasilkan. Yang menghasilkan ya anak-anak, misalnya petani jagung, berarti petani ini menanam jagung yang kemudian hasilnya berupa jagung, jadi menghasilkan jagung. Peternak ayam, nah para peternak ini memelihara ayam yang bisa dimanfaatkan dari ayam petelur ataupun ayam yang daging ya anak-anak. Jadi peternak ini nanti istilahnya memelihara ayam yang bisa menghasilkan telur ataupun yang dimanfaatkan dagingnya. Dan yang terakhir yaitu nelayan. Nelayan di sini menghasilkan apa? Ya, menghasilkan tangkapan dari melautnya, yaitu menghasilkan ikan ya. Yang kedua yaitu contoh kegiatan distribusi. Yang dimaksud kegiatan distribusi itu adalah penyaluran barang, menyalurkan ya anak-anak. Di sini contohnya ada pengantar barang, istilahnya sering kita sebut dengan kurir, mengantarkan barang ya. Terus pedagang telur. Pedagang telur ini berarti menyalurkan telur ke misalnya pedagang-pedagang yang lain ataupun pembeli. Istilahnya pedagang telur ini menyalurkan atau menjual telurnya. Terus ada juga agen beras. Yang terakhir yaitu ada contoh kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yang dimaksud di sini adalah seseorang yang memakai atau pemakai barang tersebut ya anak-anak. Di sini contohnya ada pembeli makanan dan minuman. Berarti orang yang mau makan makanan atau memakai, istilahnya memakan makanan yang dibeli dan minuman yang dibeli. Terus pembaca buku berarti seseorang yang membaca buku. Terus pengendara sepeda berarti pemakai atau pengendara sepeda. Itu tadi ya anak-anak, ada contoh kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sudah Uspinda jelaskan dengan contohnya juga. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ada sikap yang harus diterapkan dalam keberagaman ekonomi
di lingkungan sekitar. Yang pertama, sikapnya yaitu saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Sikap menghargai dan menghormati ini sangat penting ya anak-anak. Yang kedua yaitu adanya sikap dengan membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Jadi kalau sudah misalnya harga barang A 10.000, ya harus kalian bayar dengan harga 10.000. Yang ketiga yaitu sikap bermain dengan teman tanpa, ingat ya anak-anak, tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi saat berteman dengan siapapun jangan membeda-bedakan. Yang keempat yaitu tidak bersikap sombong. Sikap sombong di sini sama aja dengan besar kepala ya anak-anak terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. Jadi tidak boleh sombong juga dan atau besar kepala. Yang terakhir adanya sikap melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Misalnya si A dan si B sama-sama berjualan bakso. Nah, jualannya istilahnya delalah berjualan samping kanan dan kiri. Jadi melakukan persaingan yang sehat, tidak boleh curang. Yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Uswinda mencontohkan 5 sikap ya anak-anak. Di buku kalian sudah ada. Di buku kalian sudah ada bahkan lebih dari 5 sikap ya. Di sini Uswinda hanya terangkan 5 sikap saja. Uswinda akan melanjutkan. Setiap kegiatan ekonomi itu pasti bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar, baik untuk kesejahteraan pemilik dan pekerjanya ataupun masyarakat yang menggunakan hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. Maksudnya gimana? Uswinda kasih contoh ya. Misalnya ada pedagang dan pembeli. Pedagang akan sejahtera karena jualannya laku. Jadi pedagang mendapatkan uang. Sudah merasakan kesejahteraan karena jajanannya atau jualannya laku. Sedangkan pembeli juga sudah merasa sejahtera karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan atau yang dia mau beli. Nah, seperti itu ya anak-anak. Keberagaman kegiatan ekonomi adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Wujud syukur beragam bentuknya, salah satunya dengan saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Nah, lagi-lagi kita membahas tentang menghargai dan menghormati. Dari segi perbedaan apapun itu, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai itu tadi akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Ya, tentu saja ya anak-anak, karena adanya sikap menghargai dan menghormati. Jika tidak ada sikap itu tadi, otomatis kegiatan ekonomi juga tidak akan berjalan dengan lancar ya anak-anak. Manfaat yang kita peroleh dari sikap tersebut yaitu terpenuhinya kebutuhan berbagai barang ekonomi. Nah, itu tadi materi pendidikan kewarganegaraan yang Uswinda terangkan hari ini ya anak-anak. Cukup jelas ya.
Misal ada pertanyaan, bisa tanya ke Us lewat WA ataupun telepon ya. Sekarang kita akan lanjut ke tugas. Ya, seperti biasa ya anak-anak. Tugas dikerjakan di kertas folio dan diberi nama. Tugasnya yaitu kalian mengerjakan dari buku paket kalian halaman 30 dan 31. Muatan pendidikan kewarganegaraan nomor 1 sampai 4. Dan jangan lupa di lembar jawab kalian ditulis mapelnya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.